Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Share lagi aktivitas hari ini ya teman-teman. Dan ini tuh tepatnya di siang hari. Tadi tuh selesai sholat zuhur, aku sempat tidur siang sebentar dan aku terkejut banget, tiba-tiba ada suara gemuruh hujan deras gitu ya teman-teman. Jadi aku tadi terburu-buru untuk mengangkat pakaian, dan ini ada sebagian pakaian aku yang sudah kering, ada juga yang belum kering. Karena ada yang belum kering, jadi aku jemur lagi di ruangan ini. Dan aku bersyukur banget, rumah kontrakan aku ini cukup luas, jadi ada tempat untuk menjemur pakaian ya teman-teman. Dan ini tuh aku sudah selesai menjemur pakaian di sini. Aku lanjut membuka hanger pakaian yang sudah kering. Ya cuma segini ya teman-teman pakaian aku hari ini yang mau aku lipat, tapi ya lumayan lah, ada juga yang kering. Kalau hujan-hujan seperti ini tuh sebenarnya pengen banget gitu ya buat cemilan, entah gorengan, entah bakwan, entah apa lah gitu. Tapi kayaknya kalau hujan kayak gini derasnya, mau keluar ke warung gitu belanja gitu rasanya males ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah selalu setia nungguin video-video Mama Bunga, terima kasih banyak ya. Kalian sudah selalu memberi komen yang positif, memberi dukungan buat aku, support buat aku, terus seperti semangat buat aku gitu. Jadi aku tuh ngerasa video aku sudah ada yang menunggu, sudah ada yang menanti gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu semangat untuk aku supaya aku selalu bisa upload video untuk kalian. Maaf ya jika aku nggak bisa nyebutin nama kalian satu persatu, terus kalian dari mana aja. Maaf banget aku nggak bisa nyebutin itu. Tapi setidaknya siapapun yang nonton video aku ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Karena aku sadar tanpa kalian semua, channel YouTube aku nggak akan sampai di titik saat ini. Dan ini tuh aku mau lanjut memasak buat menu makan malam. Di kulkas masih ada ayam sama ini apa namanya, labu siam ya teman-teman. Jadi rencananya labu siamnya itu mau aku tumis, ayamnya mau aku goreng, aku bumbuin kayak gitu aja supaya nggak bosen ya teman-teman kalau ayamnya itu selalu dimasak gitu. Jadi rencananya tumis labu siam sama goreng ayam. Dan hari ini tuh aku mau cerita ke kalian ya teman-teman. Ceritanya itu waktu itu aku baca komen, katanya aku sok ngatur, aku sok imut. Masya Allah, sebenarnya aku kalau dibilang sok ngatur, aku nggak pernah ngatur ya. Terus aku dibilang sok imut, aku juga nggak ngerasa imut. Lagian kalau aku ini merasa aku imut dan aku sok imut, dari segi mananya gitu ya teman-teman. Lucu kayaknya kalau baca komen ini sih sebenarnya. Nggak tahu ya ini yang komen siapa, cuman buat mbaknya, buat bunda ataupun mams ataupun siapalah, karena kan kita nggak tahu ya itu yang komen siapa. Aku di sini nggak pernah ngatur di video ini, di video-video aku sebelumnya juga aku nggak pernah ngatur dan aku nggak pernah so imut. Sebenarnya bukan masalah baper ya teman-teman, cuman kalau dibilang aku so imut itu aku nggak ngerasa imut gitu. Apalagi aku udah ngerasa tua ya teman-teman, aku udah ngerasa tua, aku udah punya anak yang sudah besar, jadi aku itu nggak ngerasa imut sama sekali. Dan aku so imutnya itu dinilai dari mananya gitu ya, Masya Allah. Kalau dari cara gerak-geriknya ya gerak-gerik biasa kan, gerak-gerik gerakan emak-emak gitu ya. Kalau masalah dari cara ngomongnya aku so imut, ya memang seperti ini aku orangnya gitu ya. Kalau ngomong itu ya kayak gini, aku nggak pernah merasa aku itu menjadi orang lain, aku pengen menjadi aku ikut-ikutan orang lain, itu nggak pernah gitu ya teman-teman. Jadi buat mbaknya tolong kalau komen itu yang positif, dan kalau komen itu sewajarnya aja gitu. Jadi aku nggak pernah di sini ya untuk mengatur dan untuk so imut gitu, nggak pernah. Karena menurut aku lebih nyaman jadi diri sendiri. Oh ya teman-teman, di sini aku mau kasih tahu ke kalian, aku baru saja beli spatula di Lazada dan spatula ini bener-bener bagus banget. Sebenarnya banyak pilihan warna, tetapi aku lebih memilih warna hitam. Kayaknya aku belum bisa konsisten nih teman-teman untuk memilih segala sesuatu warna pink. Tapi untuk kali ini aku lebih memilih warna hitam, dan ini tuh benar-benar bagus banget ya. Buat teman-teman yang pengen samaan, linknya aku taruhin di deskripsi box ya. Kenapa aku memilih silikon spatula ini? Karena ini kalau kita menggunakan
kuali ataupun penggorengan yang berbahan keramik, dia tidak akan melukai ya. Maksudnya dia tidak akan menggores wajan penggorengan kita. Jadi insya Allah wajan penggorengan kita kalau kita memasak menggunakan spatula ini itu aman banget. Jadi nggak takut tergores ya teman-teman. Dan ini tumisan aku, tumisan labu siam sudah mateng. Ayam goreng juga sudah mateng, sudah siap untuk disajikan buat makan malam nanti. Jadi menu yang sangat sederhana ya teman-teman. Dan untuk cara memasaknya juga sangat simpel banget. Sebenarnya tadi tuh kalau nggak turun hujan, setelah tutup bengkel kami mau keluar. Ada rencana mau keluar gitu ya teman-teman, tapi akhirnya hujan. Jadi aku harus memasak untuk menu makan malam. Dan ini aku sudah selesai memasak, aku minum sebentar karena aku sempat kehausan. Setelah itu aku melihat jam, ternyata sudah jam 3:30 lewat 7 menit. Kita break sebentar ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat kemudian ada tetangga aku datang ke rumah, dia antarin aku nasi urap. Nah seperti ini ya teman-teman bentukannya nasi urap. Ini tuh namanya kalau kami orang Jawa among-among. Jadi biasanya tuh kalau nasi among-among ada nasi, ada urapan, ada rempeyek, terus ada telur sama kerupuk. Tapi ini ada tempe gorengnya juga ya teman-teman. Karena di luar sudah mulai reda hujannya, lanjut aku mau mencuci piring. Dan seperti yang kalian lihat, aku mencuci piringnya itu sudah tidak di sini lagi ya teman-teman, karena tempat cucian piring yang biasanya aku gunakan di luar itu roboh, kayunya itu sudah rapuh, jadi aku mencucinya itu di dalam. Nggak perlu aku record ya teman-teman waktu aku nyuci piring karena di dalam kamar mandi aku tuh gelap. Jadi di sini aku lanjut aja bersih-bersih di bagian kompor. Ada juga sih niatan buat masang wastafel di dalam dapur ini ya teman-teman, di dalam dapur kontrakan aku. Cuman kan aku harus ada izin dulu sama yang punya rumah. Aku juga harus nabung dulu untuk membeli wastafelnya, karena kan kita juga bukan hanya membeli wastafel aja, kita juga butuh selang, kita juga butuh tempat penampungan air dan butuh kerannya juga. Jadi ya bener-bener harus menabung dulu ya teman-teman, harus sabar dulu. Karena menurut aku kalau menggunakan wastafel itu harus memiliki tempat penampungan air seperti polytank supaya nggak bolak-balik menghidupkan sanyo saat kita mencuci piring. Jadi nanti rencananya kalau memang aku sudah ada uang, aku buat di sebelah sini wastafelnya ya teman-teman, supaya dapur aku lebih terlihat rapi dan aku nggak keluar masuk ke kamar mandi kalau mau mencuci piring ataupun mau mencuci sayur-sayuran. Untuk meja sudah aku bersihkan. Di sini aku mau lanjut membuang sampah karena di penampungan sudah penuh banget ya. Apalagi kalau malam itu kan nggak boleh kita menampung sampah di dalam rumah. Jadi seperti inilah tugas aku setiap hari ya teman-teman. Di sore hari aku hanya memasak, itu pun kalau sore hari aku jarang banget memasak. Terus ini aku lanjut mau menggulung karpet karena mau aku sapu di bagian dapur. Kalau untuk nyapu-nyapu di bagian ruang depan itu sore itu jarang banget, karena kan dari mulai aku sapu sampai sore itu jarang aku buka ya kalau untuk ruang tamu. Jadi alhamdulillah masih bersih. Yang sering aku sapu itu malah di bagian dapur karena aktivitas aku sehari-hari itu kebanyakan di dapur sama anak aku, dan anak aku tuh juga lebih suka main di dapur sini ya teman-teman. Dan biasanya itu kalau keluarga aku datang, teman-teman aku datang itu lebih suka ngumpul di lorong ini ya teman-teman, di dapur ini, karena mereka lebih nyaman itu di sini daripada di ruang tamu. Jadi ruang tamu aku itu mulai dari aku sapu sampai malam baru aku buka, itu pun jarang banget ya teman-teman. Di ruang tamu itu aku buka karena debu di depan itu kan banyak banget, jadi aku nggak mau buka pintu, nanti takutnya debu itu malah masuk ke dalam rumah. Apalagi di daerah tempat kami tinggal jalannya itu bukan jalan aspal, sudah pasti jalannya itu berdebu dan banyak lalu lalang mobil dan motor. Jadi kalau di bagian ruang tamu itu jarang banget aku buka pintunya kecuali pas ada tamu. Oke teman-teman, segini dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video sederhana Mama Bunga. Dan sampai jumpa lagi di video-video Mama Bunga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.